Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Budak Demit Pesugihan Gunung Ringgit. Cerita pada kali ini ditulis oleh Pak Nafila. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Budak Pesugihan Demit Gunung Ringgit yang ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Menantu, cucu, dan cucu menantu menjadi budak pesugihan demit Gunung Ringgit. Mereka dijadikan tumbal di alam astral gunung itu, dengan tugas utamanya memindahkan karung-karung yang berisi uang dan harta karun. Semakin banyak karung yang dipindahkan, akan semakin melimpah pula kekayaan orang yang telah menjadikannya sebagai tumbal. Lepas tengah malam, sekeping rembulan tampak jatuh terkulai di pucuk cemara. Brian menyaksikan pemandangan tersebut dari balik jendela kamarnya yang ia sibakkan gordennya. Sejenak ia menikmati pemandangan tersebut sebelum akhirnya melangkah ke sisi pembaringan istri dan anak-anaknya. Sejurus Brian mengamati satu persatu istri dan 3 anaknya. Mereka terlihat lelap, ya lelap sekali dalam tidurnya. Brian menghela nafas panjang ketika ancaman kehilangan atas orang-orang tercinta itu mendadak menyergapnya. Sungguh, aku tidak ingin kehilangan kalian, hati Brian berbisik sekaligus berjanji kepada dirinya sendiri akan melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Ancaman tersebut hampir selalu menghantui Brian setelah kehilangan demi kehilangan dialaminya, mula-mula ibunya sendiri yang meninggal dunia secara misterius. Kemudian disusul oleh kematian adik kandungnya dan kakak iparnya yang juga meninggal secara misterius tanpa sebab musabab yang pasti. Mendadak mereka satu persatu pergi meninggalkan Brian untuk selama-lamanya. Kepergian mereka yang misterius itu tidak urung menimbulkan desas-desus di kalangan warga. Isu yang berkembang di masyarakat, Mbah Darmo telah bersekutu dengan demit Gunung Ringgit. Atas persekutuannya itu, kakek Brian tersebut mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Dengan kompensasi nyawa menantu, cucu dan cucu menantu, dan semula Brian ragu dengan isu yang berkembang di masyarakat tersebut. Ia tidak yakin benar bahwa kakeknya akan setika itu terhadap menantunya sendiri, terhadap cucu dan cucu menantunya itu. Bagaimanapun, bagi seseorang ataupun seorang kakek, cucu itu bagian dari darah dagingnya sendiri. Jika ia sudah tega terhadap bagian dari darah dagingnya sendiri, berarti kakeknya itu secara tidak langsung sudah melakukan kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boleh jadi yang dikatakan masyarakat itu benar, bahwa kakekmu memang salah seorang penganut pesugihan Gunung Ringgit. Tetapi kamu malah mendapat marah dari kakekmu karena menanyakan kebenaran akan hal itu. Kamu harus berusaha mencari jawaban dengan cara lain. Nasihat Kiai Fajar tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga Brian. Bagi Brian, Kiai Fajar seorang orang tua yang bijaksana. Dan malam itu dalam kesendirian Brian, segala ucapan dan nasihat Kiai Fajar kembali terngiang-ngiang, termasuk Kiai Fajar berkata, "Sekarang coba kita berpikir dengan logika. Jika memang kakekmu itu benar-benar tidak bersekutu dengan demit Gunung Ringgit, mengapa setiap orang yang mengambil apapun dari pekarangan rumah kakekmu itu, setelah pulang ke rumah tiba-tiba kerasukan, kejang-kejang, dan bicaranya meracau?" Atas saran Kiai Fajar pun, Brian bertekad untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti kekayaan kakeknya tersebut, yang dinilai ya sangat tidak wajar. Pekerjaan spiritual itu akan dilakukan Brian dengan didampingi oleh Kiai Fajar.
lamunan Brian buyar bersama telepon dari Kiai Fajar yang memintanya bersiap ke Gunung Ringgit. Sekitar 10 menit berikutnya, Kiai Fajar tiba di rumah Brian. Brian menyambut kedatangan Kiai Fajar dengan penuh kehangatan. "Bagaimana Kiai? Kita langsung berangkat ke Gunung Ringgit?" "Boleh," jawab Kiai Fajar. Brian bersama Kiai Fajar mereka naik motor memasuki ke pura desa. Setelah sholat maghrib, mereka mulai perjalanan dan start dimulai setelah mereka berdoa meminta izin sesepuh desa dan juga ziarah makam desa tersebut yang berada di atas desa. Setelah persawahan warga, mereka mulai memasuki pintu hutan pinus yang lebat menambah serunya malam itu. Untuk memasuki kawasan Gunung Ringgit selayaknya para pendaki yang lain. Saat mereka sampai di pos 2, sampai di situ baru mereka istirahat untuk minum dan merokok sembari meluruskan kaki dan pinggang yang mulai letih karena jarak tempuhnya selama 3 jam lebih. Dan saat mereka mulai melanjutkan perjalanan, di sisi kanan kiri mulai ramai dengan sosok penampakan yang dari barisan kuntilanak bergelantungan, pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka. Tangan-tangan yang bermunculan dari sisi kanan kiri serasa mau meraih mereka, yang membuat lebih seru lagi. Dari atas bukit yang tidak begitu tinggi, di hadapan mereka berdiri bocah kecil cekikikan sambil nunjuk ke arah mereka dan benar-benar mengoceh. Dan tiba-tiba kepalanya patah menggelinding ke arah mereka. Kepala bocah itu gelundungan sambil cekikikan lalu hilang sebelum sampai di depan kakinya Brian. Setelah tarik nafas dan baca istighfar, mereka istirahat di mana tepat bocah tadi berdiri. Akhirnya mereka putuskan untuk membuat kopi sembari beristirahat di puncak Ringgit, yang di situ kemiringan tanahnya tidak begitu curam. Hangatnya kopi, rokok, dan juga cemilan untuk kembalikan energi. Di mana angin menerpa semakin kencang, hawa mistisnya tempat ini dicampur dengan dinginnya embun malam menyusupi sendi-sendi raga mereka. Suara bising angin dan bisikan-bisikan bermunculan. Hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar, tapi benar-benar lirih. "Terus jalan terus, terus jalan terus." Begitu bisikan itu terulang-ulang, terdengar suara gemerincing dari belakang tubuh Brian dan aroma seketika menjadi bau bangkai yang sangat mengganggu hidungnya. Waktu Brian menoleh ke belakang, sosok pocong terbang ke atas ataupun ke arah mereka, dan muka mereka saling berhadapan dengan jarak yang amat sangat dekat. Wajah kucilnya serasa hampir tersentuh sama wajah hancurnya pocong. Wajah yang hitam legam, kulit dengan dagingnya terkoyak dan tidak terlihat jelas. Tulang rahang, gigi, juga tulang wajah sebagian. Matanya gerowong, biji matanya tidak ada lagi, tapi keluar cahaya warna merah di dalamnya. Seketika nafas Brian sesak ketika mereka beradu pandang, hingga Kiai Fajar menariknya untuk mundur menjauh agar tidak diludahi oleh pocong yang membusuk itu. Masih mereka pandangi sosok itu yang gerakan kepalanya menoleh ke arah mereka, namun gerakannya patah-patah. Saat mereka berdua masih setengah bego menatap kosong ke arah hilangnya sosok pocong tadi. Dari kejauhan seperti ada sinar keemasan terpancar. Ada sosok laki-laki berjalan. Setiap berjalan langkahnya memiliki aura kuat, kabut di samping sisi kanan kirinya tersibak dengan sendirinya. Semakin mendekat semakin meredup cahaya yang bersumber dari diri sosok itu. Setelah jarak hanya beberapa meter, terlihat jelas seorang pria gagah mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala warna merah. Rambut panjang, wajah ganteng, namun terlihat taring di sela bibirnya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 km, akhirnya Brian dan Kiai Fajar tiba di Gunung Ringgit. Selama ini masyarakat mengenal gunung itu sebagai tempat mencari pesugihan. Kabar yang beredar di masyarakat, siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Ringgit harus rela mengorbankan menantu, cucu, dan cucu menantunya. Karena syarat tumbal yang demikian itu, pencari pesugihan di Gunung Ringgit adalah para orang tua yang sudah menikahkan anaknya. Tanpa banyak bicara, Kiai Fajar dan Brian berjalan beriringan meniti jalan setapak yang cukup terjal. Perjalanan spiritual malam itu akan dilakukan keduanya di salah satu titik keramat Gunung Ringgit. Titik keramat yang dimaksud berupa sebuah punden yang terkenal dengan sebutan Punden Songsong Buwono. Di punden inilah negosiasi spiritual dilakukan oleh mereka yang ingin bersekutu dengan demit Gunung Ringgit dalam upaya mencari kekayaan. Brian, harus kamu ingat, tugas saya hanya memperkenalkan dan juga memperlihatkan kamu untuk kepada alam astral di Gunung Ringgit ini. Perkara bagaimana nanti keputusan sikapmu atas apa yang kamu saksikan, itu semuanya tergantung dirimu sendiri, kata Kiai Fajar mengingatkan Brian. Ucapan itu disampaikannya setelah tiba di Punden Songsong Buwono. Iya Kiai, saya mengerti. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran di balik desas-desus yang beredar di masyarakat. Bahwa kematian almarhum ibu saya, adik kandung saya, dan kakak ipar saya semata-mata disebabkan oleh persekutuan kakek saya dengan demit Gunung Ringgit ini, kata Brian menanggapi pernyataan Kiai Fajar. Benar Brian, kamu harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari sesuatu yang menjadi ketidakpercayaanmu itu, sebelum akhirnya menentukan langkah berikutnya sebagai amanah dari keputusanmu. Hanya dengan demikian kamu akan berusaha mati-matian untuk melindungi dirimu sendiri, juga istri dan anak-anakmu dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit, urai Kiai Fajar. Iya Kiai, saya paham. Baiklah, sekarang kita mulai saja, ucap Kiai Fajar seraya mengambil tempat di sebelah Brian. Apapun yang kamu lihat setelah berhasil memasuki alam astral nanti, kamu harus kuat. Semakin kamu kuat, semakin banyak hal yang bisa kamu lihat tentunya. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa apapun yang kamu lihat jangan sampai kamu terpengaruh. Kamu harus tetap berada di tempatmu dan jangan beranjak seinci pun di mana kamu berada. Lanjut Kiai Fajar memberikan wejangan-wejangan kepada Brian. Baik Kiai, kata Brian. Baiklah, sekarang kita mulai saja dengan menyebut asma Allah. Semoga Allah SWT mengijabahi apa yang menjadi keinginan kita malam ini, kata Kiai Fajar seraya mengajak Brian membaca bismillah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual memasuki alam astral Gunung Ringgit. Namun keanehan tiba-tiba terjadi. Setelah dibacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap diri Brian oleh Kiai Fajar, tiba-tiba saja Brian merasakan berada di sebuah padang gersang yang sangat luas. Hampir tidak terlihat ada tanaman yang tumbuh di area tersebut. Sekujur tubuh Brian mendadak pula bersimbah keringat. Padahal baru saja dirinya menggigil kedinginan oleh dinginnya udara malam yang serasa menusuk tulang. Di padang itu, Brian melihat banyak sekali orang yang berjalan hilir mudik, bolak-balik dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka terdiri dari para laki-laki dan juga para perempuan. Usianya pun bervariasi mulai dari anak-anak hingga yang sudah cukup berumur. Satu sama lain seolah tidak saling kenal, sama sekali tidak ada tegur sapa di antara mereka. Mereka hanya berjalan hilir mudik saja. Dari satu tempat ke tempat lainnya, mereka berjalan hilir mudik dari satu tempat ke tempat lainnya bukan tanpa beban, sebab masing-masing dari diri mereka membawa sebuah karung.
Yang laki-laki membawa karung itu dengan jalan dipanggulnya, sedangkan yang perempuan membawanya dengan cara digendong di belakang seperti yang dilakukan penjual jamu gendong. Karung-karung itu berada di satu tempat dan terlihat teronggok seperti anak gunung. Orang-orang yang hilir mudik itu mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang sangat-sangat panas dan menyengat. Brian menyaksikan pemandangan itu dari balik persembunyiannya yang berupa sebuah batu besar. Dengan hati berdebar-debar, mereka melihat seseorang perempuan yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Perempuan itu tidak lain adalah almarhum ibunya yang meninggal dunia ketika dirinya baru saja masuk ke SMA. Hampir tidak berkedip ia menyaksikan almarhum ibunya yang hilir mudik memindahkan karung-karung itu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan terseok-seok. Sang ibu terlihat oleh Brian sudah sangat kelelahan sebelum akhirnya jatuh terjerembab dengan tubuh tertindih karung yang digendongnya. "Ibu!" Spontan Brian berseru melihat ibunya terjatuh mencium tanah. Ia ingin berlari menemuinya, tapi ya aneh sekali, kakinya mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak. Bahkan ketika akhirnya terlihat ibunya dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh seorang yang berdandan ala Algojo, Brian tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menangis. Bukan hanya almarhum ibunya saja yang sempat terlihat oleh Brian di padang gersang yang panas menyengat itu, ia juga melihat almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya. Sama seperti almarhumah ibunya, keduanya juga menjalani aktivitas yang sama, yakni berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beban karung yang dipanggulnya. Akan tetapi Brian merasakan keanehan dari sikap mereka itu, di mana satu sama lain seperti tidak saling mengenal. Bahkan ketika almarhumah ibunya jatuh dicambukin secara kejam oleh seorang algojo yang berwajah sangar. Baik almarhum adiknya ataupun almarhum kakak iparnya diam saja sekalipun mereka melihatnya. Brian sangat kesal dengan sikap almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya itu. Ia ingin sekali berlari dari tempat persembunyiannya dan membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi lagi-lagi Brian mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak hingga sama sekali tidak bisa bergerak. Ya, ngapa-ngapain. Di puncak kegeraman Brian, mendadak terlihat almarhum adiknya jatuh kelelahan. Begitu juga dengan almarhum kakak iparnya. Keduanya pun mengalami nasib yang sama dengan almarhum ibunya, dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh algojo yang lainnya. Pemandangan tersebut membuat Brian ingin melampiaskan kemarahannya, tetapi ia sama sekali tidak bisa bergerak dari tempatnya. Brian benar-benar tersiksa di situ, karena untuk berteriak saja mulutnya mendadak seperti terkunci. Benar-benar tidak ada yang bisa diperbuat Brian dengan pemandangan yang nyalang di depan matanya itu, sekalipun menimpa orang-orang yang sangat dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan Kiai Fajar bergema sangat menggetarkan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja pemandangan astral yang nyalang di depan mata Brian benar-benar lenyap. Brian kembali ke alam nyata dengan posisi sama sekali tidak berubah dari semula, yakni duduk bersila bersebelahan dengan Kiai Fajar. Cahaya sekeping rembulan yang berpendar di sebuah puncak pohon membantu penglihatan Kiai Fajar melihat mata Brian berair. Sesenggukan tangis Brian menyibak keheningan malam puncak Gunung Ringgit. Kiai Fajar berusaha menghiburnya. Brian, hanya dengan mengikhlaskan apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, semuanya akan terasa ringan. Ini memang sulit, saya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Seandainya yang terjadi pada dirimu menimpa diriku, ujar Kiai Fajar dengan sangat hati-hati. Benar Kiai,
Saya akan mencobanya sekalipun itu sulit rasanya. Kini tidak ada keraguan lagi bagi saya untuk mempercayai desas-desus yang selama ini beredar di masyarakat. Tugas saya sekarang adalah membentengi istri dan anak-anak saya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Saya mohon Kiai bisa membantu saya. Dan itu khusus untuk hal ini, kata Brian di sela sesenggukan tangisnya. Insya Allah, dengan senang hati saya akan membantumu. Tugas Kiai Fajar, dan tetapi satu hal yang harus menjadi perhatianmu, agar dirimu serta istri dan anak-anakmu terhindar dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Lanjut Kiai Fajar. Apa itu Kiai? Tanya Brian dengan penuh antusias. Jangan sekali-kali engkau menerima pemberian dari kakekmu berupa apapun itu, kata Kiai Fajar kepada Brian dengan serius. Jika engkau atau siapapun dari istri dan anak-anakmu sampai menerima pemberiannya, maka nasibnya akan sama seperti yang kamu lihat tadi. Jangan sampai keluargamu jadi budak demit Gunung Ringgit seperti yang terjadi pada almarhumah ibumu dan almarhum adik serta kakak iparmu, kata Kiai Fajar mewanti-wanti. Baik Kiai, saya akan ingat itu. Ya sudah, sebaiknya kita segera turun dari gunung ini. Nanti sampai rumah saya akan membentengi kalian. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Kiai Fajar menepati ucapannya. Beliau menapalkan doa-doa untuk membentengi keluarga Brian. Semoga dengan doa itu ilmu hitam tidak bisa masuk ke rumah mereka. Tidak lupa juga Kiai Fajar memberi mereka wejangan agar selalu ingat dan taat kepada Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan bagaimana cerita kali ini kalian tulis komen kalian di kolom komen ya teman-teman. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kisah mistis lainnya, entah yang dialami oleh kalian sendiri, teman kalian, atau keluarga kalian, atau bahkan saudara kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke email kami ya teman-teman. Dan nantinya akan ditulis oleh Manavila dan akan saya bacakan di sini. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kita menjadikan diri kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, dan ambil sisi positifnya, ambil yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, ya subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.